Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunia Rahmawati dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa saja perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam, yaitu pergaulan bebas dan semua perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Lebih dari itu, setiap pelaku zina akan mendapat sebuah laknat berupa hukuman dari Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalil naqli yang menjelaskan tentang larangan perbuatan zina, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Sungguh zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Lalu, memangnya apa sih zina itu? Kenapa Islam melarang kita melakukan perbuatan zina? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Zina adalah persetubuhan antara lelaki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan ataupun tidak kawin atau bukan mahramnya. Dan zina juga adalah persetubuhan antara sesama lelaki dan sesama perempuan yang biasa disebut dengan kata lain LGBT, yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lalu, apa saja perbuatan yang dapat mendekati zina? Contohnya itu seperti pergaulan bebas. Terus yang kedua, mendekati tempat-tempat yang tidak baik. Contohnya tempat yang dapat memancing emosi kita untuk melakukan perbuatan zina. Dan yang ketiga, adapun zina mata, yaitu seperti contohnya kita membaca, melihat, menghayal, atau menonton pornografi. Nah, zina juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada zina muhsan, zina yang dilakukan oleh hubungan suami istri, dan yang kedua ada zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh orang biasa yang tidak memiliki ikatan suami istri. Adapun dampak buruk dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang pertama menimbulkan penyakit seperti HIV dan AIDS, lalu mendapat hukuman cambuk 100 kali di akhirat, mendapat hukuman sosial seperti dijauhi oleh masyarakat, lalu rusaknya hubungan nasab, merusak masa depan, dan terutama mendapat dosa besar. Nah, jika tidak ingin terkena dampak-dampak buruk tersebut, kita harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan cara berpakaian sopan, memilih teman bergaul, menjauhi tempat-tempat maksiat, lalu mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, menghindari perilaku tidak baik, dan yang paling utama untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pengharaman dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, tentu saja ada hikmah baiknya, seperti menghindari diri dari penyakit, terus menjaga harga diri dari martabat kemanusiaan, menjaga keturunan, menghindari dosa, dan juga mendapat efek jera. Memangnya perintah larangan menjauhi perbuatan zina dan pergaulan bebas itu dari mana saja? Tentu saja dari ayat-ayat Al-Quran seperti surah An-Nur ayat 3, Al-Furqan ayat 68-70, dan ada hadis-hadis lainnya yang melarang kita untuk melakukan perbuatan zina dan pergaulan bebas. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan teknis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum